Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat datang di podcast dialog kelompok kami. Bersama saya Inafami dari Jabatan Perawat Terampil asal instansi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Kami dari kelompok 3 kecil Latsar CPNS Angkatan 205 tahun 2025. Kali ini kami akan membahas topik terkait visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa, kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebelumnya di sini sudah hadir 4 narasumber terbaik kita. Di antaranya silakan memperkenalkan diri dari narasumber pertama. Monggo. Terima kasih Mas Ilham. Perkenalkan, nama saya Novita Dewi Listiarini, jabatan saya perawat terampil. Saya dari Rumah Sakit Karyadi Semarang. Baik, selanjutnya dari narasumber kedua, silakan. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Umi Rohmah, jabatan perawat terampil dari RSUP Dr. Karyadi Semarang. Selanjutnya dari narasumber ketiga. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nana Maharani, jabatan terapi gigi dan mulut terampil dari instansi Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Husin Palembang. Oke, yang terakhir dari narasumber keempat, silakan. Perkenalkan, nama saya Umila Dalamdona, jabatan perawat terampil dari RSUP Dr. Karyadi Semarang. Oke, baik, terima kasih. Sebelum saya mengajukan pertanyaan pertama kepada narasumber, perlu diketahui teman-teman sekalian bahwa visualisasi bangsa di sini bisa diartikan sebagai gambaran identitas dan budaya yang dimiliki bangsa sebagai alat atau media untuk memperkuat rasa bangga terhadap tanah air. Selanjutnya, saya menginjak pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya, apa arti visualisasi bangsa bagi kita sebagai warga negara? Silakan dari Mbak Novita dulu, monggo. Visualisasi bangsa adalah gambaran tentang jati diri dan karakter suatu bangsa yang tercerminkan melalui simbol, budaya, nilai, sejarah, serta perilaku dari masyarakat bangsa tersebut. Baik, selanjutnya dari Mbak Hidayatul Umi, monggo. Kalau menurut saya, arti visualisasi bagi kita sebagai warga negara adalah sebagai penguat identitas nasional, pedoman dalam berperilaku, serta berkontribusi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang mengikuti aturan dalam bersikap sehari-hari, saling menghormati, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengutamakan kepentingan bersama. Bagus, ya, lanjut Mbak Nanda. Baik, terima kasih. Sama saja seperti teman-teman yang lain, sesuai pertanyaannya itu visualisasi bangsa, yang artinya visualisasi itu membayangkan. Jadi saya membayangkan bagaimana suatu bangsa Indonesia itu adalah satu yang utuh, kesatuan. Artinya itu tidak hanya yang dibahas itu tidak hanya bendera ataupun lambang nasional kita, tapi juga dari segi karakter, sikap, pandangan, dan juga nilai yang ada di bangsa Indonesia itu sendiri. Oke, yang terakhir dari Mbak Umi Lailiati, silakan. Baik, arti visualisasi bangsa sebagai warga negara yaitu dengan memaknai atau memahami identitas bangsa secara bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari, dengan saling menghargai keberagaman suku, bahasa, budaya, agama, dan menumbuhkan rasa kebangsaan dan persatuan. Oke, jadi memang kita harus saling menghargai di antara banyaknya perbedaan di negara kita ya. Oke, baik, lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Seberapa pentingkah keberagaman menurut kalian dan berikan alasannya? Oke, saya mau ke Mbak Hidayatul Umi dulu. Monggo silakan Mbak Hidayatul Umi bisa menjawab. Seberapa penting keberagaman menurut saya, keberagaman sendiri mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan, terus menghargai toleransi, serta membangun kerjasama. Menurut saya seperti itu, Mas. Yang lain bisa ditambahkan? Oke, baik. Terima kasih Mbak Hidayatul. Terus Mbak Nanda ya, monggo silakan Mbak Nanda.
Makasih Mas Ilham. Sesuai pertanyaan itu, pentingnya keberagaman. Menurut saya sangat penting ya, karena bangsa Indonesia sendiri itu terdiri dari banyak pulau-pulau, yang artinya setiap pulau itu memiliki keberagaman dan ciri khas masing-masing. Sehingga dari situ kita bisa tahu bahwa bangsa Indonesia itu sangat penting untuk menghargai keberagaman itu, karena itulah salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia. Nah, terus kita juga harus saling menghargai supaya bangsa Indonesia itu bisa lebih kuat, lebih maju, dan tidak terprovokasi dari negara-negara lain. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mbak Umi Lailiati, monggo silakan. Nah, baik Mas Ilham, keberagaman sendiri itu sangat penting khususnya di Indonesia ya, karena dapat membentuk identitas nasional. Karena keberagaman sendiri itu adalah ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan kita dari bangsa lain. Bagus. Oke, yang terakhir dari Mbak Novita ya, yang belum ya. Mic-nya masih mati Mbak Novita. Maaf. Iya, maaf. Kalau menurut saya, seberapa penting, sangat penting ya Mas, seperti yang disebutkan dari Mbak Umi, Mbak Nanda, sama Mbak Laili. Karena dari keberagaman dapat memperkuat persatuan melalui semangat Bhinneka Tunggal Ika. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi memang ciri khas bangsa kita adalah menghargai setiap adanya perbedaan yang ada di seluruh negara kita gitu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Apakah tantangan dalam penerapan keberagaman dan cinta tanah air pada generasi muda di zaman sekarang? Seperti itu. Monggo dari Mbak Nanda dulu, silahkan. Baik, terima kasih Mas Ilham. Untuk tantangannya sendiri, generasi muda itu termasuk saya ya, generasi Gen Z itu sangat banyak sekali tantangannya di zaman sekarang, terutama melalui media sosial yang marak masuk ke dalam negara kita sendiri. Itu seperti dari TikTok, Instagram sendiri, itu banyak sekali budaya asing yang bisa membuat kita terpengaruh gitu. Jadi itulah menurut saya tantangan terberatnya, yaitu dari sosial media. Boleh ditambahkan sama teman yang lain? Ya, saya setuju sama Mbak Nanda ya. Lanjut dari Mbak Umi Lailiati, silakan. Baik, tantangan dalam penerapan keberagaman ya pada zaman sekarang ya, itu karena pengaruh globalisasi dan budaya asing. Karena masuknya budaya asing ke Indonesia itu dapat diminati oleh warga negara, khususnya anak muda sekarang. Jadi budaya lokal sekarang mulai terlupakan. Terus juga zaman-zaman sekarang, anak muda sekarang kan sikap individualismenya sangat tinggi ya, jadi tidak kurang peduli terhadap lingkungan sekitar gitu. Baik, bagus Mbak Umi. Oke, lanjut Mbak Novita, silakan. Kalau menurut saya tantangannya itu hampir mirip dengan Mbak Umi dan Mbak Nanda, karena menurut saya yang gen milenial pun juga terbesarnya dari sosial media, globalisasi juga, apalagi kalau tidak mengupdate budaya yang ada menjadi lebih modern, anak-anak zaman sekarang tidak tertarik dengan budaya Indonesia. Ini itu dari saya. Oke, bagus Mbak Novita. Oke, terakhir dari Mbak Hidayatul Umi, silakan Mbak. Ya, saya akan menambahkan, menurut saya sih kurangnya pemahaman generasi muda sekarang ya terhadap sejarah dan nilai-nilai luhur bangsa yang menyebabkan generasi sekarang itu kurang menghargai bangsa itu sendiri. Terus yang kedua sikap apatisnya, individualisme, dan rendahnya kepedulian. Seperti itu sih, Mas. Memang tantangan globalisasi ini menjadi sebuah sebuah tantangan ya. Perubahan globalisasi ini menjadi sebuah tantangan bagi kita semua terkait apa yang bisa menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa terhadap kita gitu. Oke, baik. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaannya, bagaimana visualisasi bangsa
dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa berkaitan dengan peran kita sebagai ASN seperti itu. Oke, untuk yang pertama saya minta jawaban dari Mbak Umi Lailiati. Monggo silakan Mbak Umi. Baik, untuk apa tadi peran kita ya sebagai ASN ya, untuk melihat Indonesia sebagai rumah bersama yang harus dijaga, dilayani dan dimajukan melalui pengabdian nyata ASN kepada masyarakat dan negara. Contohnya sederhana, menjadi ASN yang jujur, disiplin, adil tanpa membeda-bedakan suku, budaya dan agama. Jadi dilayani semua ya, Mas. Oke, dari saya sudah gitu ya. Ya. Oke, bagus Mbak Umi jawabannya. Oke, lanjut ke Mbak Novita. Monggo Mbak Novita. Setuju dengan Mbak Umi. Kita harus menjunjung nilai ASN, nilai berakhlak sebagai wujud karakter bangsa dan beretika, dan menjadi teladan toleransi di lingkungan masyarakat. Oke, bagus Mbak Novita. Terus Mbak Hidayatul Umi. Lanjut Mbak. Ya, menurut saya perannya itu kita sebagai ASN itu sebagai pelayan, bukan sebagai penguasa ya. Setiap pelayanan publik yang kita lakukan kan merupakan representasi wajah negara. Oleh karena itu kan kita harus ramah kepada masyarakat, adil, profesional, karena oleh sikap kita yang seperti itu, maka kita akan dipercaya oleh masyarakat. Baik, bagus. Yang menentukan. Oke, terakhir dari Mbak Nanda ya. Silakan Mbak Nanda. Sama saja seperti teman-teman yang lain, saya setuju sama pendapat teman-teman terkait bagaimana peran kita sebagai ASN. Karena saya sendiri ASN juga, justru itu sangat penting ya untuk kita jalani konsep berakhlak menurut saya, untuk menerapkan visualisasi bangsa yang baik itu. Ya, dengan bekerja secara profesionalisme, adil, bertanggung jawab, disiplin, kolaboratif juga ya, dan adaptif tentunya dalam melayani masyarakat Indonesia ya, yang pasti tidak membeda-bedakan segala golongan ya, dari suku, budaya, yang harusnya kita bekerja secara profesionalisme. Itu menurut saya. Oke, jawaban yang sangat bagus ya dari teman-teman sekalian. Jadi memang sebagai ASN kita wajib mengaplikasikan nilai berakhlak itu tadi ketika kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar kita juga bisa menjunjung rasa bangga berbangsa dan bernegara gitu. Oke, teman-teman, untuk pertanyaannya kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah memberikan tanggapan, memberikan jawaban, memberikan insight berbeda kayak gitu. Mungkin itu yang bisa kami tampilkan dari kelompok 3. Oke, terima kasih. Saya izin tutup podcast pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.